Hai, kembali lagi bersama saya Robiatul Adawiyah dengan NIM 241111167 dari Fakultas Ilmu Kesehatan Prodi S1 Ilmu Keperawatan Universitas Muhammadiyah Jember, yang mana saya akan memenuhi tugas kuliah promosi kesehatan, yaitu penyuluhan, pencegahan DBD dan penanganannya. Yuk kita simak penyuluhannya. Buat dapetin souvenirnya ya. Bye. Kita break lagi. Mari kita bisa penyuluhan tentang DBD. Setelah tadi Mbak semuanya mengerjakan pretest, tadi sudah disinggung beberapa dari materi. Jadi untuk DBD sendiri itu adalah singkatan dari demam berdarah denggi, yang mana virus ini disebabkan oleh penularan, yang mana penularannya bukan dari manusia ke manusia, tapi dari gigitan nyamuk. Penyebab dan penularan DBD itu yang pertama, virusnya adalah virus nyamuk. Terus yang penularnya adalah yang terinfeksi pada pagi dan sore hari. Untuk habitat nyamuknya sendiri itu biasanya dilakukan dia pada air di genangan yang bersih, meskipun airnya genangan yang bersih juga ada di botol, di luar rumah, di bersih, di mengalir sungai. Nah itu kalau dibiarkan berhari-hari, nanti nyamuknya bisa berkembang biak di sini. Untuk gejalanya sendiri itu ada demam tinggi yang mendadak, tiba-tiba panas, demam kromot itu gejala panas, nyung atau nyeri-nyeri sendi yang ada pada otot, terus bintik merah, jadi luarnya bintik merah kan. Terus ada mual muntah biasanya juga, dan kadang juga ada yang pingsan. Misalnya ini bisa lewat mulut, bisa lewat hidung, pendarahannya bisa lewat mulut, bisa lewat hidung, seperti itu. Untuk siklus penularannya, yang pertama itu lewat nyamuk yang terinfeksi, itu menggigit orang yang akan diinfeksinya. Jadi ketika orang mengkontak kekerengi, itu penularannya lewat di situ. Terus ketika orangnya imunnya lemah, orang sehat ini kaki, virusnya akan tumbuh dan masuk ke dalam tubuh, masuk ke badan. Terus orangnya sehat nikah dari gara-gara imunnya lemah, jadi sakit. Mungkin imunnya kuat, kemungkinan tidak akan terjadi atau terinfeksi DBD, seperti itu. Untuk pencegahannya itu kita punya gerakan namanya 3S+. Jadi yang pertama itu menguras air bak mandi secara rutin, biasanya menaikkan kotor 2 minggu sekalian jika peraturannya gitu. Terus yang kedua menutup rapat penyimpanan air. Jadi umpamana enggak beda botol nang yadeun tuh buang airnya tutup rapat, atau tahu saya tonton kata bisa buang airnya kayaknya tutup rapat, kupon aman dari perkembangbiakan nyamuk. Terus mengubur barang-barang bekas dengan pintu grup dan dengan disebut umpaman tak yang kuit itu oleh kubur. Terus tambahannya kan tadi sudah 3M, menguras, menutup, dan mengubur. Yang plusnya itu adalah gunakan obat nyamuk. Biasanya untuk obat nyamuk tetap gede, nggak bisa obat nyamuk, bisa ngantui lotion anti nyamuk. Terus saya tetap bisa ngantui abate, biasanya yang beli di pakai gitu, saya beli sekali, saya cocok-cocok sama kamar mandi. Nah dulu kayak abate namanya pencegahan DBD. Terus saya terakhir, hindari menggantung pakaian di dalam rumah. Mungkin umpaman romana lembab, ada punya umpaman pas tambahin lambung evaden. Nah, dua detik sarang nyamuk. Bisa jadi kasa banyak nyamuk yang membawa virus DBD kita. Metamorfosisnya nyamuk Aedes aegypti atau cara berkembang biaknya nyamuk itu, yang pertama mereka bertelurnya air, jadi
aing yang menggenang, kenapa harus dibuang? Itu sabar kak. Memberanan tanang enten mbak. Petarangan dan tanang tak gitu mbak. Minimal 3 hari itu kan badan bisa dari tempat penularan apa perkembang biakannya. Nah itu kan eteloren jadi kan. Saya kedua ada dilakukan, apa enak awal sampai menggiling aing itu tak pakai. Jadi saya pakai saya kata loh, ini gente. Saya ngana apa olah sih. Nah lanteng menjadi ngorengan tadi. Nah dua ada di kecil yang kecil kita bilang apa? Atau yang dewasa yang kekek bisa jadi penyebab DBD. Nah, terus untuk penanganan pada masyarakat di sini kita harus sadar mbak kalian nih secara mbak bulan ya kita salah kon kening ini kan menyadari tak enak bila pun tak nyaman rasa langsung ke rumah sakit langsung ke puskesmas memeriksakan diri maka tidak terjadi infeksi yang lebih parah. Enggak misalnya pada dirinya saya kon berdetik-detik itu biasanya kon lumayan apa boleh sampai pendarahan itu bisa menyebabkan kematian. Terus kon mana kon offline rumah kena infus kon tetap makan kon tetap minum kon tetap banyak cairan panas orang-orangan minum orang-orangan itu biasa nanti imunnya lebih buruk infeksi yang bisa lebih parah makin baik kon tetap ada misalnya ada kita dibawa ke puskesmas atau keluarga yang misalnya sedang masuk puskesmas dia malah takut tunjuk kalau rumah sakit di SMP. Nah dulu biasanya nanti jadi infeksi yang lebih parah. Terus istirahat total kon desak dia kon kening gini kan lumpian tapi waktu istirahat siap mas saat dia lapor. Terus untuk demamnya sendiri biasanya dikasih paracetamol sih hari pertama itu biasa pikir udah namanya obat tanda nah itu tak apa lebih paracetamol. Terus kita harus memantau tanda-tanda misalnya udah bisa kalau lemas dan akan dijaga itu kita harus waspada. Misalnya ada darurat misalnya nanti lagi kening tapi orang nggak mau dibawa ke rumah sakit pas sampai pingsan pas sampai lemas pas sampai tak sadar kan terus baru langsung sampai IGD rumah sakit bisa langsung sampai ke IGD rumah sakit kita dilakukan pemeriksaan apalagi sampai kritis. Nah ini kapan masuk DBD saya bisa untuk perannya masyarakat perannya kita di situ gimana caranya biar bisa makan itu tak DBD. Yang pertama gotong royong membersihkan lingkungan bisa aircon ya atau air kita tadi jangan sampai ada air yang menggenang. Terus lakukan pemberantasan sarang nyamuk misalnya pembuangan traktor dulu kan mewasak dulu biasa nanti jangan nanti dilakukan hobi menegasan. Terus edukasi tetangga dan keluarga tentang DBD. Jadi kan kemarin oleh materi dari kantor bisa mengimbau mana mempermudah tante kiranya kalau demam nyuruhnya menjadi akan dokter. Jadi bisa mencegah infeksi yang lebih parah. Lalu misalnya pada DBD dan banyak di sekitar kita bisa melaporkan ke Pak Tenggi Malek kan tahu bisa oleh kenyamanan COVID biasa nasi pulau-puluhnya nanti pencegahan DBD. Mungkin sekian dari bulan mungkin mbak-mbak kalian pada pertanyaan oleh hadiah. DBD itu ada namanya 3 fase. Ketika beda senyaman salah satu yang mana fase kritis. Jadi di 1 sampai 5 hari biasa orang kuning DBD ini masuk puskesmas mesti seminggu atau seminggu lebih. Karena apa? Di fase kritis ini kalau orang lemas trombositnya turun. Jadi benar-benar turun nggak gula turun pas kening DBD dari 13.000 turun ke 10.000 turun ke 4.000 ya. Dari juga kan rumah sakit. Nah di situ namanya fase kritis. Jadi fase di mana virusnya tuh kuat-kuat.
kita sudah melewati 5 hari, biasanya itu akan menjadi pembuktian, Mbak. Imunnya itu kuat atau imunnya itu lemah. Imunnya kuat, jadi bakal sembuh, trombositnya naik seperti itu. Tapi imunnya lemah biasanya bakal jadi pendarahan dan sebagainya, ini lebih parah. Cukup jawab? Ya. Boleh. Ketika ibunya menyusui terus terinfeksi DBD, menular ke anaknya. Dijelaskan kalau DBD itu penularannya bukan dari orang ke orang, tapi dari gigitan nyamuk. Kalau ketika menyusui anak, ASI itu tetap aman untuk disusukan ke anak. Jadi tidak akan terjadi penularan DBD dari air ASI. Lalu misalnya ketika kita menyusui anak ini tadi ya, bisa jadi penularannya akan terjadi karena biasanya ASI itu rentan sama kita sendiri, kayak misalnya kita sedang menyusui tapi akan sampai jadi anak diare atau menggeret biasanya. Nah sama ketika kita menyusui, ketika badan kita lemas, biasanya imun anak juga seperti itu. Ketika untuk ASI-nya itu aman, namun ketika anaknya diasikan dan tergigit DBD, tergigit virus nyamuk Aedes itu biasanya akan ikut sakit, tapi aman, untuk ASI-nya aman. Lanjut, ada pertanyaan lagi? Oke. Nah, apa nih yang harus kita lakukan kalau kita kena DBD? Tadi saya jelaskan ulang, jadi untuk DBD itu sendiri, kalau kita harus sadar sama diri kita, misalnya kita dinaik, enggak, itu sadar dan abadi, misal contohnya matasa, lemalem asarena ngaronyu tapi pas gelas caren nomor jaga badan tak nyaman, biasanya marepakan nyutan bagian budi marepatnya kan nyutan, setelah itu panas kembali. Nah ini kapan masuk tanda awal DBD. Jadi bisa pertama kita mengonsumsi hormonnya, kalau takut apa namanya ke rumah sakit, kami kemarin kamu menurunkan panas sampai dalam 3 hari tidak turun. Nah kita harus ke rumah sakit atau ke puskesmas untuk memeriksa. Dengan juga bukan dari puskesmas biasanya itu ada haknya, jadi dari pasien mau atau tidak diopname di puskesmas. Nanti kalau misalnya tidak mau, nah itu harus tanda tangan. Dan tanda tangannya itu puskesmas tidak mau tanggung jawab ketika ada apa-apa. Takut soalnya banyak kejadian yang ketika mau diopname orangnya tuh ngajar, dia lah rawat lagi di rumah gitu kan. Dia lah rumah kok bisa dibawa kayak panas ke rawatan. Nah itu biasanya itu tanda tangan dulu. Nah kalau sudah seperti itu biasanya kita jangan menolak. Biasanya ada yang menolak, gue suntik kemarin kok, ada yang menolak itu biasanya. Jadi sebisa mungkin kita menerima ketika sudah harus opname, karena DBD ini ketika dia semakin parah maka badan kita kalau sudah tidak kuat bisa menyerah alias diomong. Terus apa lagi? Minum yang banyak, cairan yang banyak. Jadi sebisa mungkin badan kita terhidrasi atau mencapai kataku cukup minumannya. Ciri-ciri ya orang yang terhidrasi itu atau orang yang minumnya cukup itu bisa dilihat dari kokoba, dari warna tubuh biasanya lebih tepi kalau airnya terhidrasi. Terus tak nyunu biasanya teksturnya itu biasa aja, lurus, halus. Tapi mau nyunu bedegi-irigiin biasa orang nyunu. Nah terus sudah ketika kurang apa namanya sudah dari situ, dari apa namanya pengobatan yang dari rumah sakit sudah biasanya orang-orang itu alternatif, tiba aja jus jamu, tiba aja apa boleh kupang biasanya itu penaikan trombositnya boleh gitu. Sudah cukup. Terima kasih.
pertanyaan lagi. Mantap tapi kalau Hobi. Ya, jadi pertanyaannya gini ya, apakah fogging itu sangat efektif untuk menghilangkan nyamuk DBD-nya gitu ya? Satu kali fogging apakah sudah cukup menghilangkan semua nyamuk yang ada di situ? Jawabannya, fogging sendiri itu memang memberantas nyamuknya, tapi penularannya belum tentu. Penyebab biakan nyamuknya belum tentu. Jadi untuk nyamuk yang dewasa yang terkena fogging biasanya langsung mati. Tapi misal cuma genangan, nah yang di genangan itu biasanya masih terus bertumbuh. Jadi di fogging satu kali biasanya kurang. Untuk fogging yang satu kali biasanya sudah mati di sekitar area yang di fogging, tapi di luar area belum tentu. Jadi untuk perkembangan biakan nyamuknya itu masih tetap bisa terjadi. Terus si fogging ini satu kali dipakai itu kan